Kita masih boleh menikmati dari Tuhan saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Baik, kita melihat firman Tuhan untuk kita yang terambil dari Injil Matius. Matius pasal 1 kita akan baca bersama-sama di suasana Natal, tetapi kita akan melihat pembahasan tentang kelahiran Tuhan Yesus untuk kita tetap belajar di dalamnya, mengerti maksudnya serta memaknainya dalam hidup kita. Kita akan baca mulai ayat 18 sampai ayat 24 dari Matius pasal 1. Kelahiran Yesus Kristus. Sama-sama kita baca 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu tidak dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, bicara mengenai kelahiran Yesus ini, sesungguhnya seperti itulah seharusnya prosedurnya. Dia akan lahir di hati orang yang tulus. Kalau hati tulus nggak akan mungkin lahir, boro-boro menjadi dewasa. Ya, tak ada pertumbuhan. Gereja bergereja saja, hanya begitu. Tapi kalau betul-betul dia pengikut Kristus Yesus, ada pertumbuhan. Amin. Bagaimana mau sampai ke ukusan? Tema kita untuk tahun ke depan. Sistem kita begitu, 1 tahun ini saudara harus betul-betul melakukan apa yang kita rancangkan di sini menjadi tema kita dalam setahun ke depan. Saudara semua harus menjadi utusan-utusan Kristus. Amin. Itulah sebabnya bagaimana mungkin kita bisa diutus? Gak mungkin anak-anak diutus, harus dewasa. Maka prosesnya itu kita lihat bagaimana tentang kelahiran Yesus di hati kita. Itulah yang terjadi melalui Yusuf dan Maria, lahir melalui kehidupan keluarga kecil ini, belum berkeluarga. Tapi dari gadis, dari mereka muda, dari mereka masih namanya bertunangan, mereka tetap menjaga kekudusan, mereka tetap menjaga hati, tulus. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, sebelum diberkati. Makanya anak muda harus jaga kekudusan sampai nanti berkati Tuhan. Amin. Bertunangan namanya, dapat pacaran, karena identik orang pacaran itu negatif, digelap-gelap, pergi pelesiran ke sana ke situ, ke sana ke sana. Akhirnya apa yang dikerjakan? Setan yang datang bekerja. Kalau bertunangan itu tetap harus menjaga kekudusan. Karena kalau kita jaga kekudusan rumah tangga kita dimulaikan, pasti di sana luar biasa rencana Tuhan. Amin. Ini yang harus kita miliki. Ya, itu yang harus kita dapatkan. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati
dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tidak suka mempermalukan, itu sifat anak-anak Tuhan. Orang yang seperti itu yang diutus Tuhan, tulus hatinya, apapun itu. Mau kita benar, kita disalahkan pun, tulus hatimu tetap jaga, supaya terjaga saudara, ya, ketulusan hati kita. Karena Tuhan melihat ketulusan hati, bukan kehebatanmu, bukan. Apapun yang kita lakukan itu dengan tulus hati, dengan dasar semuanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan, saudara, bukan untuk bangga-banggaan. Ya, saya bikin YouTube ini di sini pun, saudara, kalau ada tampilan-tampilan. Ya, selalu mengganggu, ya sudahlah. Aku belum enak Tuhan itu penampilan. Begitu saya, saudara. Kepala saya jadi emosi sama anakku ini. Paling begitu saja. Tapi supaya dia mengerti, ya kan, tampil depan tuh KB itu sedang syuting, nak, syuting, ngerti lo syuting. Tahu, syuting. Jadi saudara aku yang apa lah? Kadang-kadang pemakluman itu harus luar biasa, amin. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit. Kita anak kecil, saudara, harus dewasa kita menghadapi apapun, seberat apapun. Seperti pujian awal tadi, ya. Jangan hanya kemudian Tuhan melindungi, menjagai, tapi tetap jaga hatimu. Yang menghambat berkatmu ya dirimu sendiri. Karena siapa yang mau diberkati? Yang menjaga hatinya tetap tulus, ikhlas, tetap untuk memuliakan Tuhan. Apapun itu, biarlah. Biar nama Tuhan dimuliakan dalam hidupku ini. Walaupun aku dicerca, walaupun aku dihina, walaupun aku direndahkan, tetap. Tapi tidak kompromi dengan dosa. Ya, kita merendahkan hati tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau jadi gede kepala dia, berjangan. Seperti sistem kita di sini nih. Siapa yang datang, bakas itu yang diberkati. Puji Tuhan, ya kan? Kalaupun ada yang tiba-tiba, itu baru mulut itu. Kok dia diberkati, dikasih dia sembako, dikasih dia baju, itulah rezekinya. Karena duitnya punya segitu aja gitu. Jadi pengertian ini harus kita punya, amin. Harus tulus, saudara. Jangan ada yang aneh-aneh. Dari zaman dulu di sini ada aja jemaah. Itu baru nongol katanya dapat baju. Baju di muharu hayam ngaro. Siapa suruh kok nggak datang? Kalau karena sakit mungkin dimaklumin. Karena engkau seorang klien yang setia, tiba-tiba kau sakit, dimaklumin, kau antarkan ke rumahmu. Karena saya seorang hamba Tuhan, Roh Kudus pun bekerja. Kalau karena sakit hati kau, nggak dijamah Tuhan ini juga hatiku ini. Kau salah situ, bukan merengkel itu kata Tuhan itu. Dengan cara apa? Aku kadang-kadang masih jangan kata Tuhan, Bapak Gembala, bikin acara pun segala sesuatu bisa berubah, ya sudahlah. Tuhan Yesus sudah menggerakkan di hatinya itu. Kayak kemarin, harusnya tanggal 26 di Roma menjadi hari Minggu. Buat. Ya. Tapi aku nggak mau marah, nggak mau emosi. Udah semuanya atas pengetahuan Tuhan. Ya sudahlah. Kalau mau tanggal segitu yang Tuhan kehendaki, Mbak, sediakanlah uang berkat. Biaya ke sana aja habis 2 juta, saudara. 2 juta habis loh. Makannya, angkotnya, ya mobil bapak ini pun kan dia cari makan dari situ. Begitu bayar ini, walaupun anakku itu bayar itu, gratis. Karena semuanya harus memberkati dan diberkati, saudara. Saya begitu, saudara. Uang mamaku pakai 50 perak dulu di Ajinomoto, catat haji. Seperti itu. Orang tua udah diberangkatkan saya sampai besar, sudah sekolah, sampai jadi orang, sampai udah menikah. Enggak lagi ceritanya saya minta-minta sama mama saya. Tapi bagaimana seharusnya kita memberikan sesuatu kepada orang tua itu. Kalau sudah menikah, ingat, perhatikan itu. Batasnya sampai di situ. Jangan minta-minta sama orang tua kalau boleh. Memberi ya. Sudah capek sampai kau menikah. Makanya orang menikah itu nggak gampang. Bisa kau tanggung jawab rumah tanggamu? Nah, begitulah dia. Itulah ukuran-ukuran. Saya kok bukan mau nyindirin ya. Ingat itu saudaraku. Saya sampaikan apa yang ada. Ya. Kalau bisa, ya, yang nggak ngerti-ngertinya kadang-kadang. Kenapa kelihatan takut sama? Kemarin si Dewi, kenapa kau gemetaran nak? Mau permisinya dia mau ke gereja di dekat rumahnya di sana. Jadi maklumilah.
Jangan pula kau di sini rumahmu bergereja kau kemana-mana. Keluar kau dari gereja berarti gara-gara ada yang tak beres kan gitu ya. Tapi kalau dia di Binjai sana sudah berumah tangga, mau permisi aku bau, katanya nggak bisa kembali lagi ke gereja. Bagus lah. Tapi bergereja, nah jangan sampai kau bergereja. Gak mungkin ku tahan kalian di gereja ini, gak mungkin. Ada yang nanti ke Belanda, ada yang ke Jerman, ada yang ke Australia, kemana ke ujung dunia ini. Oh masa mesti di sini bergereja? Tidak, makanya saya bersyukur ada YouTube saya. Baik saya yang di BG, rindu dia mendengarkan suara bau pendeta dari sekolah minggu sampai anak-anak itu, banyak bau. Ada YouTube bau ya. Dengarkanlah kau bau ya. Kalau kalian rindu kepada bau ini ya, ingat kalianlah pesannya, setia sama Tuhan, mau di mana kalian di dunia mana tetap setia sama Tuhan. Supaya diangkat kalian jadi kepala, tidak jadi ekor. Supaya ditinggikan Tuhan kalian ke seluruh penjuru dunia ini. Saya rindu itu yang jadi kepada anak-anak yang saya didik. Jadi kenapa kau bermataran nak? Nervous bu, nervous. Masa nervous kok? Kenapa aku bau enak? Bagaimana kak? Nah, emangnya bau ini sebegitu menakutkan? Aku bilang ago ya mak. Betapa lembutnya bau ini. Kadang-kadang ya kalau lagi menyatakan yang benar, mana ada yang lembut? Bertobat kalian ya nak. Begitu. Bertobat. Begitu. Tinggalkan dosamu. Begitu. Tinggalkan dosamu. Enggak segitulah saya. Enggak betul itu. Itu perintah. Karena itu bahasa firman Tuhan. Bertobatlah kamu. Kerajaan Allah sudah dekat. Kata Yohanes Pembaptis. Ular beludak katanya. Saking jengkelnya Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang melihat manusia-manusia tak bertobat. Saya pun begitu. Kalau saudara nggak bertobat, saya juga capek. Hamba Tuhan juga capek berdoa, melayani. Apalagi di sini, saudaraku. Ya, kita betul-betul ikhlas di sini memberi karena Tuhan, melayani karena Tuhan. Makanya Tuhan memberkati kami dengan cara Tuhan. Di mana hamba Tuhan bisa mempalakan anaknya sampai dokter, kecuali latar belakang keluarganya orang kaya raya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan kepada anak-anakku ini pada tahu diri. Jadi dokter anakku itu, mau jadi tukang masak kawan-kawannya dia. Masa-masa saya sudah mau jatuh bangkrut, sudah jatuh bangkrut lah. Tahun 2013 mulai, 2012 pernikahan si Nathanael. Ya. Jatuh bangkrut, membayar yang kuliah sekolah dokter itu nggak gampang saudara. Tapi itulah Tuhan, karena Tuhan yang sudah seperti kok bapak gembala, orang sapi aja bisa dibeli, masa tali sapi nggak bisa dibeli? Begitulah. Kalaupun sudah memberi berkat yang besar, apalah yang kecil-kecilnya lagi itu. Itulah pengertian kami dalam Tuhan. Apa yang Tuhan? Yang penting hati kita tulus. Yang penting hatimu bersih untuk memuliakan Tuhan. Dia sumber berkat. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau kita kurang diberkati. Dirimu periksa diri. Percayamu kuat gak? Imanmu nyampe gak? Ada adik saya menikah sama orang Cina, kaya raya, orang rukunya berapa bah, anak sasada. Saya bilang begini, ya karena kadang-kadang tingkah laku Bu sunat meleleh ini memang kalau nggak betul-betul sama Tuhan, sudah bertuhan pun begitu. Mau dia keluar tajinya. Jadi dibawa kalak-kalaknya lagi ini. Jadi orang tuanya nggak suka gitu loh. Akhirnya, wah gawat ini anak saya dibawa kendali bininya nih kan. Ditinggalkanlah dia, pindahlah dia. Bahkan uangnya 1,5 M. Sama itu namanya nabur nih siahon sierin buat. Terus itulah diberikan. Aku nanti diporotin anakku nanti akhirnya tinggal tulang dia begitu. Jadi aku sampaikanlah begini, karena saya tahu dia udah misal ini mertuanya, mertua perempuan sudah mati, mertua laki-laki lah. Saya lupa waktu itu kawin dia hidup, mertuanya perempuan nggak tahu, saya lupa lah ya. Entah karena makan hati dia mati nggak ngerti lah saya. Jadi aku bilang, Dek, memang waktu menikah itu datang dibawanya kemarin. Ya, tambah mantap lah Dek, saksi ini kan Sina. Gimana kira-kira kak katanya? Oh cocok lah, mantap. Soalnya berjuda gimana biar dia bah sopan. Mau datang ke rumah kita ini sesuatu yang hebat itu jiwanya bagus. Godangku Sina merasa harga dirinya di atas awan-awan.
Ya nggak, pribumi itu agak itu salah kita gara-gara sama orang ini. Makanya dengarnya ini dulu, dengar si Masta tidak kusana. Kami beli jalan-jalan ke sini. Pernah saya di EPTP dari belakang. Tahu kalau di Indonesia kau numpang, jangan gangguin kami. Gitu saya seperti itu. Ya, nggak taunya saya kena di situ ya kan. Nah, itu rencana Tuhan kan begitu. Nah, jadi aku bilang begini. Jadi saya lihat yang cek bayi tabung lah kau di. Kalau udah ada anak mati, meleleh hati mertua laki-laki itu, udah mati mertua. Kau pendeta apa kau pak? Pendetanya kau katanya. Bangsa. Orang diajarkan beriman, nih dia suruh pergi ke dokter. Nyampe ke imanmu? Kalau nyampe gak apa-apa. Lihat kondisi mertuamu udah tua, lakimu pun udah tua. Kau 32, dia sudah 37. Mau kapan lagi? Waktu itu sudah 40. Lakimu bagaimana lah? Pergi bayi tabung. Jadi maksudmu dokter itu berdosa pergi ke dokter. Pakai hikmat deh, hikmat. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tak pendeta engkau katanya. Itu pun sudah malela datang gila-gilanya. Tak ada sedikit pun hormatnya kan. Tapi kan begitu modelnya, apa? Sujud mata gitu. Tak apa-apa lah. Waktu lagi perkara saya itu saudara gila dia. Bintang, mau kau bikin huru hara katanya. Masuk lu, bikin huru hara di kampung. Tuh kasih kau sedikit setengah katanya. Berarti lah kaki mati si Bintang. Ada dia pun sudah panas kan, kompor lagi sama dia kan. Bikin huru hara dia dari sana. Bikin sandiwara yang sangat ya begitulah saudara. Ini kita adikku ini si hati. Jadi saudaraku apa yang terjadi? Ya begitulah. Ya, walaupun mereka sekarang agak menjauh harapan saya, ketemulah aku sama adikku itu berperingatkan lalu cakapin. Nyampe nggak nyampe iman dengan dia balik kau. Karena belum nikah kuliah adikku yang laki-lagi itu. Ya, belum nikah. Pada udah mengharap kesana. Satu di Jerman, satu di Jakarta. Jadi aku berdoa, Tuhan, kapan lagi ketemu? Ya, Pak Jumpa. Aku Facebook udah nggak dong, ya kan? Udah saya lihat mana perjumpaan, biar aku sadarkan dulu. Si laki-laki ini cinta mati sama dia. Udah 3 tahun, pada udah. Kalau orang dunia itu yang hatinya tak kemana-mana kan udah langsung dapat yang lain gitu ya. Jadi mana anak baik, maksudku baiklah, bikin kita bulan kalian kan ya. Oma, apa sih dulu dengan hati? Kalau belum sungguh-sungguh Tuhan Yesus dalam hatinya, nah begitu modelnya. Memang latar belakang kita, dari masih Petrus, latar belakangnya keras. Ada orang menyakiti Tuhan Yesus, tebas telinganya, putus. Petrus, ya, kadang-kadang ngomongnya pun begitu, selalu mendahului Tuhan. Ular di ludah katanya sama dia. Jangan pula udah menyakiti, udah salah, dia katakan lagi. Enggak ada sistem begitu dalam Tuhan, amin. Kalau udah salah, salah. Gak usah kau berdolak-dalik, ya, mutar sana mutar sini, jangan. Supaya cepat perbaikan Tuhan. Kalau kita memang kalau sudah Roh Kudus bekerja, kalau kita salah sama Tuhan, ya, dikasih tunjuk Tuhan itu, hancur hati, ya, hancur hati. Ya, betul-betul hancur. Ini kesaksian. Hari apa itu saya mengalami? Karena saya betul-betul itu kan dituntun Roh Kudus. Bukan pikiranku dan perasaanku itu. Kudoakan tuh. Jangan pikiranku, jangan perasaanku yang menguasai diriku Tuhan. Harus Roh Kudus. Karena aku hamba Tuhan, hambamu ya Tuhan. Kalau ada salah-salah, ada jangan. Cepat-cepat rem aku Tuhan. Cepat-cepat rem. Tapi kalau sifat kita itu yang enggak kompromi dengan dosa itu jangan teling-aling-aling. Di situ saya sampaikan. Nah, jadi acara natural, ya kan? Kalau di hatiku ini, di otakku ini, Mama Sirika ini yang puji-pujian. Tapi keluar dari mulutku Mama Rahel. Dari mana ada ceritanya saya membilangkan idamku Mama Rahel. Ibu Lorenzo, paling dikit Mak Lorenzo. Gak pernah Mak Rahel. Padahal sudah ada di sini Mak Rahel, Pak Rahel, si Agus, kan gitu ya. Tapi kalau sudah Roh Kudus ada dalam hidup kita ini, bukan kita lagi yang berkuasa mengatur segala sesuatu. Tuhan Yesus. Maka waktu dia maju, ayo bahasa mana? Begitu menjelaskan. Tapi kata Roh Kudus, Sigma Ho,
Itu kehendakku. Lihat, betul lah. Waktu dia maju, saya belum sempat. Bagaimana repot aku mengerjakan segala kerjaan ini. Di awal acara harus ada yang namanya itu tadilah kaum bapak, kaum ibu kan ini. Menantu ini, bertanya dia, ya maklumlah juga namanya ibu juga potong panting itu lagi ngurus bayi kan gitu. Maklum lah sih. Muncul dia. Waktu diundangnya ini acara ini gitu, kaum bapak, kaum anak, tadi lupa ya. Jadi begitu saudaraku. Itu kalau orang dipimpin Roh Kudus. Jangan kedagingan perasaan yang menguasai kita, jangan pikiran. Jangan keinginan hawa nafsu yang menguasai kita. Luaskan Roh Kudus, jadi tunduk. Itulah yang terjadi kepada Yusuf. Kita lihat selanjutnya. Tetapi ketika ia ayat 20 mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Seanak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mempertimbangkan. Maka jadi anak-anak Tuhan harus banyak pertimbangan. Jangan asal. Jangan asbun. Jangan asal mau lakukan ini, mau kerjakan itu, mau apa-apa. Semua harus ada pertimbangannya. Ya. Kalau agak berat sekali udah masuk di kamar, tutup kamar, berdoa kau di situ, menangis untuk melakukan sesuatu yang besar. Karena akibatnya membahayakan dirimu, pikiranmu. Jadi jangan asal-asal. Ya. Seperti itu. Jadi kalau yang biasa-biasanya sambil merumpuk di depan itu kita berdialog sama Tuhan. Tuhan, mempertimbangkan segala sesuatu. Sambil menyuci, menggosok, apalah terjadi ibu-ibu. Pertimbangkan segala sesuatu itu. Apa? Perasaanmu, pikiranmu, keinginanmu, rencanamu. Pertimbangkan. Libatkan Tuhan di dalamnya. Supaya jangan menyesal di kemudian hari. Banyak orang jatuh ke dalam pencobaan karena keinginan sendiri. Itu kata Yakobus. Hati-hati. Tapi dipertimbangkan, ya seperti Bortorus ini, mungkin dulu kenapa begini, kenapa kenipi, ya kan? Bapak suami sampai sekarang tak bertobat, menyiksanya, ya sudahlah. Itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa menerima penderitaan itu dengan ikhlas, Oma anugerahi. Yang manusia tolak, kalau sudah dalam Tuhan sungguh-sungguh harus terima, ikhlas, jangan bersungut-sungut. Supaya saya ingat Tuhan ini sampai keikhlasan itu, kemurnian hidup itu di hadapan Tuhan. Karena pembuktiannya buktinya besar, dilewati kan, anak-anaknya bisa jadi, berarti kau mampu melewati semuanya kan itunya. Jadi kesaksian bagi orang kan itu, kesaksian bagi orang betul bagaimana anak Tuhan. Kayak ibu saya bagaimana memperjuangkan kami anaknya 6. Akhirnya sudah tua dia, sudah di kursi roda dia. Datanglah edanya itu. Odo edak kona tutu. Om edak kuda siap tangan dia dibangga-banggakan. Kalau dulu dikata-kata itu. Apalagi orang Batak. Kalau nggak bisa membanggakan habis main pagi sama sore malam dikata-katain. Yang di kampung-kampung sana ya, agak berohani surat. Tapi puji Tuhan, sesudah dia sakit-sakitan, ujian yang datang kepadanya, itulah hasilnya. Ya, sampai Tuhan mempermuliakan kita, amin. Dah seperti itulah hidup ini. Jadi berjuang terus, jangan pandai melakukan lagu. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Atau lagu hidup ini adalah perjuangan. Kadang-kadang manusia ini ngomong, kadang-kadang yang diomongkan ini gak dipikirkan, gak diingat. Itulah manusia pada dasarnya perlu. Makanya harus selalu dekatkan diri sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengingatkan. Lagukan lagu-lagu pujian Tuhan, karena di sana ada hadirat Tuhan, diingatkan. Dengarkan khotbah Tuhan, supaya kita melihat, berkaca siapa kita di hadapan Dia. Semua sumber. Kalau lebih kepada manusia, tambah kacau nanti. Ayat 21.
ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mengerti si Yusuf pekerjaan Tuhan. Orang yang mau diutus, orang yang mengerti pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita perbuat itu semua diperhitungkan Tuhan. Menjadi apa? Berkat untuk kita. Amin. Berkat. Sekecil apa yang kau perbuat untuk Tuhan akan memberkatimu itu. Jangan hitung-hitungan. Pokoknya saya lakukan untuk Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan. Itu aja. Mana hasilnya? Udah melayani aku. Kok begini, kok begitu? Dilecehkan aku. Mau suka-sukamu, kok jadi pelayar suka-sukamu. Datang sebentar. Itu terlambat lagi. Kamu permalukan dirimu sendiri. Kalau sudah jadi pelayar Tuhan tuh, nah, saya sudah tekankan nih. Harus berusaha, harus bayar harga, saudaraku. Rela berkorban, tenaga, waktu, pikiran, perasaan, bahkan uang. Itu kita korbankan untuk Tuhan. Enggak akan tambah miskin, saudara, enggak. Malah tambah kaya. Amin. Tambah diberkati Tuhan, luar biasa. Jadi teladani kalian yang ada di hadapan kalian, ya, yang jelas kalian lihat hidupnya, jangan yang di sana-sana. Ada pengkhotbah dari luar negeri itu taunya sodut apa namanya kalau laki-laki desni homo, macam lah itu. Ada pendeta Kaliber, nggak taunya punya gundik di mana-mana, saudara. Ada. Ya. Yang dia hebatnya saja kok. Jangan. Tapi teladan kita. Ya, bayangkan aja lah Tuhan Yesus ada teladan di hadapan si Judas. Tak aja kalau udah Judas terus. Saya percaya di sini gak ada si Judas. Amin. Jadi anak-anak Tuhan yang baik penurutan. Supaya kita semua boleh diberkati, dilimpahkan, dipercayakan, dianugerahkan. Bicara anugerah itu penghargaan, saudara. Saya sudah dapat semua penghargaan itu dalam hidup saya. Saya dapatkan. Tapi ada lagi katanya lebih, kata Tuhan. Penghargaan atas apa? Atas kesetiaan saya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada saudara saya setia, kepada Tuhan Yesus. Karena setiap jiwa itu ada aja kekurangan kelemahannya. Kalau kuliah dia kekurangannya itu sama dengan PLB. Saya tidak melihat itu. Saya melakukan segala sesuatu karena ungkapan cintaku, ungkapan syukurku kepada Tuhan. Ya. Tapi aku mau jadi buru-buru, maka aku bilang itu kalau ada sampah jangan jorok-jorok. Itu ada situ tempat sampah. Kadang-kadang ke bunga aku itu udah lemparin semua. Makan bakso udah lemparin ke bunga aku. Emang aduh naik. Apa sedih dong orang-orang yang kadang-kadang ini. Jangan. Mesti tahu kebersihan. Amin. Tahu kesehatan, tahu keindahan. Harus tahu semuanya. Itu adalah belajar. Kita belajar sekarang bisa melalui TV, bisa melalui handphone. Jangan melihat yang membodoh-bodohi, jangan. Yang membuat kita pintar, cari tahu itu. Ya, supaya semua anak-anak itu menjadi pintar. Karena kalau yang mau diutus Tuhan itu yang pintar-pintar, bukan yang dongok-dongok. Yang pintar-pintar, saudaraku. Ya, yang pintar-pintar. Bukan mesti yang sekolahnya tinggi, bukan. Tapi pintar dia, bijak dia. Itulah. Orang-orang yang mau belajar itu akan menjadi pintar dan bijak. Belum tentu orang yang pintar itu, orang yang sekolah tinggi itu bijak, belum. Tapi oleh Roh Kudus menuntun kita, orang yang bijak itu adalah dapat memutuskan yang terbaik. Yang terbaik, ya. Jadi mari kita semuanya belajar terus kepada Tuhan. Amin. Belajar terus melalui kehidupan si Yusuf dan Maria ini, mereka menjadi orang yang terpilih karena ketulusan hatinya dan kesucian hidup mereka. Makanya di agama Katolik jadikan si Maria itu orang suci. Ya betul-betul memang dia orang suci. Makanya Roh Kudus itu bisa masuk di dalam perutnya oleh Roh Kudus. Dia mengandung. Jadi mari kita jaga kekudusan. Mari kita jaga ketulusan. Amin. Belum semua menjawab. Yang belum menjawab itu belum ngerti apa itu.
Walaupun belum ngerti, kau aminkan saja lah. Amin. Semangat supaya jadi semuanya diberkati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, Immanuel, itu udah pesan Tuhan. Ya? Dan semua pesan Tuhan itu akan digenapi. Perintah Tuhan itu akan digenapi kepada orang yang tepat. Bukan semua firman Tuhan digenapi kepada semua orang, tidak. Kepada orang yang tepat, yang menjaga ketulusan, menjaga kesucian, dan setia. Tiga ini. Amin. Jadi maka tetaplah tulus, tetaplah kudus, dan tetaplah setia. Jaminan Tuhan luar biasa, ya. Kita pikirkan. Dari mana kepikiran saya seorang anak saya menjadi dokter pada sarjana semua. Aku dulu tinggal di sana blok 4, sama sampai sekarang masih ada rumah itu. Banjir kebanjiran. Tapi puji Tuhan lah, setiap selesai tanggal 25 barulah terjadi kebanjiran. Jadi kami tetap bisa bernatal walaupun rumah itu darurat. 2 kali di sana bernatal. Hari ketiga, tahun ketiga di sini. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan itu yang menggenapi janji. Apa yang kupikirkan, kurenungkan, kalau lagi banjir, kutungguilah di situ. Tidak bisa ngapain. Dengarlah suara Tuhan. Seperti banjir inilah banjir berkat samamu. Ingat Tuhan ini. Dengar suara Roh Kudus itu. Tuhan, udahlah. Tamat pun SMA anakku itu nanti 33, masih 3, belum ada semester. Tamat pun anakku SMA, udah terima kasih sama Tuhan. Jadi saya bukan orang yang serakah, tidak. Pernah minta gereja, nggak pernah. Tapi aku ingin melayani orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertindas, orang-orang itulah. Mengajar sekolah minggu, nah iman ya, rendah. Jadi saya cita-citanya itu rendah. Gak pernah seperti pepatah orang pintar itu, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan sedalam mutiara di dasar laut itu. Gak pernah saya seperti itu. Walaupun waktu saya dapat juara di sekolahku dulu SMP, tulangku memberikan kata-kata sambutan. Itulah kata itu ku ingat itu ku ingat seumur hidup sampai sekarang. Gantungkanlah. Tapi saya tidak mau gitu. Karena bahasa firman Tuhan apa? Orang yang merendah ditinggikan Tuhan. Orang yang tinggi hati sok-sok mau tinggi-tinggi aja, tapi dia sertai dengan perbuatan dan ketekunan setia. Saya tengok ada. Jadi belajar kita merendahkan hati supaya Tuhan yang mengatur semuanya dalam hidup. Bercita-cita boleh ya, boleh lah, nggak salah. Tapi sertai cita-citamu itu kau raih dengan tindakanmu, usahamu, kesetiaanmu. Terlebih yang paling pertama, bertekun di dalam Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Luar biasa lah. Coba ini anak Pak dia. Saya mau bikin itu di konten di YouTube, belum jadi sampai sekarang khotbah. Lagunya itu saya terus terngiang-ngiang. Tuhan yang El Shaddai, saudara. Dia dulu pamulung sama istrinya, saudaraku. Tapi bisa anaknya sekarang 2 sarjana, sudah wisuda. Ya, itulah hebatnya orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mesti karena hebat kali kita, bukan. Tapi kesetiaanmu itu yang diperhitungkan Tuhan kepada saudara dan saudara. Haleluya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lagi yang satu, kepatuhan. Amin. Kalau udah mendengarkan suara kepatuh, pergi kau gereja, tinggalkan itu semua, pergi gereja. Jangan banyak kali komplain. Aduh Tuhan, modalku belum selesai. Aduh Tuhan, begini begitu. Ini anak saya tadi nih. Aku kalau udah begini nih, usikat habis dah. Ya, tapi tuhankan ini. Kalau agak anak yang satu ini agak sedikit redam sedikit. Tahan hawa nafsu. Karena dia modelnya tenang, diam, tapi bahaya juga. Ditirunya saya itu curang. Gelopok. Jadi sepanjang malam ini dia ngurusi tugas sekolah, katanya harus disampaikanlah ke dosennya, ke dosen-dosen zaman sonari kan, kesempatan dan dari ini
di Jakarta, di Jakarta berita, tugas selesai tanggal sekian, hari Minggu dong. Lomo-lomo nak, mungkin dia muslim, ya kan? Jadi nggak tidur dia semalaman ini, mak. Jadi pusaki, kepala aku pening, semua mak. Tuduhan itu. Udah nanti kamu usah melayani gua di belakang. Mak, datang lagi bulan. Oh, deh. Nomor 2 nengen getuki kata orang ya. Kata tuan kasih borek. Makan sini, makan sini, makan. Jadi tuh seger-buger kan. Apakah dia main beli? Semangat dia main keyboardnya itu. Amin. Makan nasi, makan ini. Makan nasinya aja nggak habis makan. Udah terus digoyang-goyang saya ini. Apalagi untuk Tuhan, tidak ada main. Saya sakit aja. Ini saya hamil di Sugopo ini. Di Jalan Paku pelayanan saya lagi hamil 5 bulan. Saya dari 1 bulan sampai 5 bulan pokoknya tahu lah. Ya, saya tidak tahu kenapa itu. Lebih baik puasa mati daripada hidup. Merasakan saking susah, makan gak mau. Cuma hanya belacan aja lah maunya, belacan sama cabai. Sakit gambar tua nanti anakmu itu kurang sehat lu, idiot nanti idiot. Aku pintar dia, saking kepintarannya ini, ya inilah sembarangan dan sembrono, ya kan? Ayo, siap. Ini saya melayani, pingsan saya di mimbar itu, pingsan di mimbar. Datanglah ada bapak punya anak 2, rupanya bininya seperti itu modelnya, datang ke depan. Bu, yang lain pada bingung, ngapain ini datang ke depan? Sampai kepala aku udah bersandar begini. Kasih minum, repot masuk deh. Ini tempat penggembalaan saya dulu waktu muda ya. Kasih minum. Ya. Berhentilah 10 menit ibadah ini dengan senyap. Mana nih pendeta ini? Gitu. Sudah minum, boleh sedap. Masih mau lanjut bu? Banyak kata itu, lanjut. Ya itu supaya mengerti para bapak-bapak di sini betapa orang yang mengandung itu, aduh lebih baik mah itu rasa betul. Ini udah biar. Jadi saya kalian istri kalian ya, aku bilang kesempatan. Haleluya, katanya wah kita mah. Nah itu, kalau mau mati dari situ. Nah, itu prinsip hidup saya. Kalau saya mau mati di mimbar, mati saya di mimbar, masuk surga. Orang ini berkat kok, ya kalau ada prosesnya kayak gitu, ya udah memang itu proses kehidupan, proses yang namanya hamil, maka berbahagialah yang enggak susah, ya saudara hamil, itu berkat Tuhan. Tapi walaupun saya begitu, saya tetap memuliakan Tuhan. Sampai anak keempat ini, begitu juga, ya, nggak pernah. Senang saya, tapi ya sudah, sesudah lahir, 9 bulan menderita mungkin, sesudah lahir, haleluya puji Tuhan. Ada apa? Kadang-kadang begitulah proses kehidupan ini, kita mengalami semua tantangan itu. Bagaikan orang hamil itu putus asa, mati, udahlah kalau Tuhan nggak tahan lagi, aku nggak tahan. Tapi apa kata Tuhan? Buatkan iman. Makanya waktu lagi dengar khotbah kita kan baru adalah penghiburan, adalah kekuatan kalau datang Pak Tuhan. Amin. Ada penghiburan itu. Makanya jangan kau udah susah kau tinggalkan Tuhan. Tambah susah kau tambah terpuruk. Mati nanti kemana kata Bapak Gembala? Kalau kau merajuk merengkel, sakit hati, ya kan, putus asa, kemana kau nanti mati tiba-tiba? Sayang neraka saudaraku, jangan mau, ya. Apalagi kalau sampai jatuh ke dalam dosa. Nah, jangan saudaraku. Jagai hatimu, tetap dekatkan dirimu sama Tuhan. Tetap apa yang terjadi, dekatkan dirimu sama Tuhan. Tetap berdoa, tetap memuji memuliakan Tuhan. Amin. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi sebagai anak Tuhan itu patuhi semua perintah Tuhan. Ya, jangan ada yang kau langgar. Karena yang menghalangi doa kita, berkat kita adalah dosa menghambat berkat Tuhan. Jika kau sakit hati itu, kau baca itu Markus, tinggalkan doamu. Artinya percuma kau berdoa kalau kau tidak memaafkan sakit hati. Itu loh.
Kasihan sekali dirimu kalau tidak mengerti firman Tuhan sebagai pelayan Tuhan pun pakai sakit hati. Jangan. Entah siapapun yang menjadi anak Tuhan, sakit hati kau sama suamimu, sama istrimu, sama anakmu, sama orang tuamu. Hati-hati loh. Ya, jauh berkat. Jangan mau. Ya, singkirkan semuanya. Maka kita semalam sudah perjamuan, sudah singkirkan Tuhan semua dosa-dosa itu. Amin. Saya bukan mau mengungkit lagi nih, bukan, supaya kedepannya nanti hati-hati itu aja. Semalam sudah sucikan kita, apalagi yang semalam sudah datang kita sudah sucikan dosamu oleh perjamuan kudus. Kita sekarang sudah dimurnikan lagi kembali, sudah sehatkan kembali jiwamu, ragamu. Ada amin. Haleluya.